Masih disiaran langsung dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia, Jalan Suroto nomor 4 Kota Baru, Yogyakarta. Smart Listener dan Sobat Sonora, this is 102.0 Smart FM Jogja dan 97,4 Sonora FM Yogyakarta. Dan Smart Listener, Sahabat Sonora, nanti kita akan hadir ya menemani Anda di perbincangan kita pada siang hari ini pastinya spesial sekali di edisi 27 Januari 2022 yang nanti akan hadir menemani Anda Smart Listener dan juga Sahabat Sonora selama 1 jam. Mulai dari pukul 1 sampai dengan pukul 2 siang nanti Smart Listener dengan, rekan-rekan dari Tesaga atau telekonseling sahabat anak dan keluarga. Dengan tema kita pada siang hari ini Smart Listener adalah terkait dengan tumbuh kembang anak gitu ya. Spesial sekali di kesempatan pada siang hari ini kita akan menghadirkan tema yang menarik begitu ya. Silakan untuk Anda Smart Listener dan juga sahabat Sonora nanti yang mau bergabung, kami tunggu sampai dengan pukul 2 siang di 0815696666, telepon kami di 0274557760, atau bagi Anda nanti yang mau bergabung melalui streaming ya, bisa di bit.ly/streaming KG Radio atau di www.jogjastreamer.com. Baik, di kesempatan pada siang hari ini Smart kita sudah bersama dengan narasumber kita yang nanti akan, menemani kita sampai dengan pukul 2 siang. Di sini sudah ada, Ibu Nelly Kristiana, sarjana keperawatan nurse yang nanti akan hadir menemani Anda dan juga ada juga kakak-kakak dari Tesaga Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita sapa dulu, selamat siang semuanya. Iya, selamat siang, Mbak Aya. Oke, kabar baik ya? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Di kesempatan pada siang hari ini Smart Listener silahkan pergunakan waktu untuk Anda sebaik-baiknya ya dalam bergabung di program kita di talk show siang hari ini bersama dengan Tesaga. Dengan tema kita adalah tumbuh kembang anak gitu ya. Silahkan di 0815 689 6666, telepon kami di 0274 557760, atau boleh juga melalui streaming di bit.ly/streaming KG Radio atau di www.jogjastreamer.com. Baik, kita langsung saja ngobrol bersama, dengan Ibu Nelly begitu ya, terkait dengan, tema kita pada siang hari ini. Mungkin kalau kita boleh tahu ya Bu ya, sebenarnya definisinya sendiri dari tumbuh kembang itu seperti apa sih? Ini mungkin boleh disampaikan ke teman-teman Smart Listener dan juga sahabat Sonora, monggo silahkan. Terima kasih Mbak Aya. Selamat siang sahabat Sonora dan Smart Listener. Hari ini hari yang cerah ya. Tinggal matahari bersinar. Itu sebenarnya gambaran. Nanti sore pun biasanya akan cerah. Sebenarnya sebagaimana anak-anak itu juga sebenarnya cerminan dari masa depan kita. Anak yang tumbuh sehat, berkembang dengan baik itu adalah cerminan masa depan yang luar biasa. Sehingga kalau dikatakan tadi, apa sih disebut tumbuh dan kembang? Jadi ada dua hal yang kita bahas di sini. Satu tumbuh, dua kembang. Kalau kita bicara tumbuh itu pasti semua yang berkaitan dengan yang bisa diukur. Betul. Jadi dia akan bertambah tinggi, bertambah besar, bertambah panjang. Jadi semua yang berkaitan dengan yang bisa diukur apa? Yaitu tadi, jadi anak-anak yang tadinya mungkin lahir ya, kalau kita mengatakan anak lahir sekarang kan paling tidak, supaya tidak dikatakan stunting gitu kan, panjangnya harus 48 cm gitu ya, minimal. Nanti kalau dia bertumbuh berarti akan menjadi 49, 50 dan seterusnya. Kemudian juga beratnya berapa? Ya minimal 2,5 kilo lah. Jika nanti kalau dia dikatakan pertumbuhan berat badannya baik, berarti dia harus sesuai dengan umurnya. Nah, sekarang bicara yang kedua adalah perkembangan. Kalau secara mudah, bicara yang berkembang itu sebenarnya semua yang anak-anak menjadi lebih pinter lah, kepinterannya yang dia. Bisa diukur enggak? Nggak ada ukuran kilo, nggak ada ukuran ons, tapi bisa dilihat yang tadinya dia hanya bisa anak-anak itu begitu lahir kan sebenarnya kan dia kan dia memiliki namanya apa refleksnya hanya refleks yang primitif. Jadi lahir itu kan dia anak-anak kan cuma bisa naik coro itu melompat nangis oek-oek. Betul. Tapi dengan dia berkembang sesuatu yang bisa dilihat apa? Yang tadinya dia hanya bisa nangis, lama-lama bisa miring. Miring ini juga perkembangan kepintaran yang harus dicapai pada umur-umur tertentu. Ya itulah dinamakan tumbuh dan berkembang. Nah, yang harus mana yang harus didorong untuk menjadi lebih baik? Dua-duanya. Kita tidak hanya mendorong anak-anak atau mewujudkan anak-anak yang pertumbuhannya baik. Rata-rata orang tua sering ya senang lihat anak-anak itu
sambil cipluk-cipluk itu. Pipinya gemeske gitu kan ya. Yang dilihat adalah lebih banyak fisik. Padahal justru sebenarnya perkembangannya itu juga menjadi PR yang harus selalu diupayakan bersama. Jadi itulah yang namanya tumbuh dan berkembang. Karena memang tumbuh dan berkembang ini kan sangat dipengaruhi dengan kematangan otak sebenarnya, terutama perkembangan. Jadi perkembangan itu sangat dipengaruhi dengan kematangan otak. Otak itu mengalami maturasinya di mana? Ada fase-fase kritis di mana otak itu mengalami kematangan. Di mana itu? Pertama, di trimester pertama kehamilan. Jadi kehamilan di umur 0 sampai 3 bulan itu adalah masa kritis pertumbuhan otak. Anak-anak yang akan dilahirkan, otaknya akan menjadi baik atau tidak, sangat dipengaruhi juga di trimester pertama. Padahal kita tahu, Pak Ayah sudah menikah belum? Sudah. Sudah pernah hamil? Oh, menikah. Saya menikah belum, Bu. Sebenarnya yang punya pengalaman punya anak cuma saya. Jadi orang trimester pertama kehamilan itu padahal kita tahu ibu hamil itu lagi rasa-rasanya lemes, nggak enak makan, muntah-muntah gitu ya. Jadi padahal di situ sebenarnya harus kita sadari itulah pertumbuhan periode kritis pertama untuk pertumbuhan otak. Sehingga harus dipaksanakan makanan yang bergizi. Kemudian periode kedua adalah masa persalinannya perinatal. Perinatal itu saat dia melahirkan, sehingga ada anggapan aku mending sesar atau mending perlahiran normal ya, semua ada dampaknya. Tetapi masa itu adalah masa yang sangat kritis, mempengaruhi maturasi otak. Dan terakhir adalah masa balita. Kalau kita tahu, kita bicara balita, artinya tadi anak sudah lahir harus kita dorong, kita stimulasi untuk berkembang. Begitu, Mbak. Oke, baik, luar biasa sekali Bu Nelly. Tapi kalau boleh tahu nih ya Bu ya, mungkin kalau kita lihat dari angka stunting di Indonesia ini kan masih cukup tinggi gitu ya. Nah, ini penyebab dari keterlambatan pada anak sendiri itu apa sih sebenarnya faktor yang mempengaruhi gitu? Banyak faktor ya. Sekarang sebenarnya satu. Pasti kalau kita bicara untuk tumbuh dan kembang itu kan apa yang dibutuhkan. Kalau secara gampang itu sebenarnya asah, asih, asuh. Kalau kita lebih gampangnya gitu. Asal itu apa? Ya kebutuhan sandang, pangan, papan. Tapi jangan lupa juga gizi, kemudian pelayanan kesehatan, ya, imunisasi, dan seterusnya. Tetapi asuh dan asah ini juga sesuatu yang harus selalu kita ingat. Bagaimana mengasuh dengan baik. Sehingga stunting di Indonesia sebenarnya bukan penyebabnya bukan mutlak karena kemiskinan. Itu yang menjadi catatan kita semua. Jadi penyebab stunting itu tidak terjadi pada semua pada kelompok miskin, karena kelompok ekonomi menengah, kelompok ekonomi bahkan kelompok ekonomi yang baik pun ada anaknya yang mengalami stunting karena faktor apa? Asuh tadi, pola asuh yang tidak optimal yang dilakukan oleh pengasuhnya atau orang tuanya, juga menyebabkan anak yang seharusnya mendapatkan gizi yang baik, makanan yang cukup ternyata karena sekarang ya mudahnya makanan-makanan instan gitu, orang lebih inginnya gampang, lebih cepat, sehingga melupakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu ada hal-hal yang asupan yang diperlukan. Jadi itu penyebabnya, tidak hanya bicara kita bahwa penyebabnya pasti masalah ekonomi, enggak, banyak faktor. Oke, baik. Kalau pentingnya tumbuh kembang anak secara optimal itu seperti apa sih? Kalau dari teman-teman sendiri begitu. Kalau pentingnya saya kira sekarang kalau misalnya ya kita bayangkan ada orang tua ketemu dengan temannya sahabat lama. Apa yang pertama kali ditanyakan? Pasti yang pertama kali ditanya udah 25 tahun nggak ketemu, pasti yang pertama ditanyakan apakah ditanya mobilmu piro, enggak ya? Anakmu piro? Yang nomor satu ditanyakan pasti anak. Kemudian anakmu di mana, kerja di mana? Artinya betapa makna anak itu sangat berarti bagi seseorang, siapapun dia, entah itu siapapun, jabatannya apapun, ketemu dengan orang yang lama nggak ketemu, pasti nomor satu ditanyakan anak. Artinya apa maknanya anak bagi kita? Ya, anak adalah penerus masa depan kita. Betul. Artinya kalau anak tidak kita siapkan dengan baik, masa depan kita yang kita letakkan pada pundak anak kita berarti akan tidak bisa tercapai dengan baik. Jadi itulah saya kira makna anak bagi keseluruhan ya, tidak hanya orang Indonesia saja, manapun sama saja.
Oke, baik. Ini tanggapan dari Bu Neli, kalau dari Kakak Tesaga sendiri seperti apa nih? Monggo silahkan. Baik, di sini kan pentingnya tumbuh kembang di lingkup keluarga ya. Jadi pentingnya peranan itu seimbang antara ibu dan ayah. Jadi ayah juga harus ikut serta peran dalam mengamati pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Jadi biasa terkadang kan ada yang memang si ibu yang 20 jam dan ayahnya mungkin bekerja seharian. Nah, itu memang disepakati saja untuk Mhm, dari ibu dan ayah tersebut untuk meluangkan waktu mengawasi tumbuh kembang anak tersebut. mhm, Jadi sama-sama apa ya, selain stimulasi sesuai dengan usia. mhm, 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 mhm. Oke, baik. Tapi sebenarnya apa sih mungkin dari Bu Neli atau mungkin Kakak Tesaga, hal apa sih sebenarnya yang mempengaruhi tumbuh kembang anak usia dini begitu? Kalau mungkin kalau melihat dari banyak faktor itu kan banyak begitu ya, Bu, ya. Mungkin boleh diinformasikan ke teman-teman Smart Listener dan juga sahabat Sonora, Bu? Ya, jelas tadi yang saya sampaikan bahwa tumbuh kembang anak usia dini itu pasti dipengaruhi satu faktor gizi, Mhm, kemudian faktor pelayanan kesehatan, kemudian faktor lingkungan baik fisik maupun sosial dan juga faktor perilaku. mhm, Karena apa? Karena pada masa tumbuh balita itu kan masa periode yang sangat kritis ya. Saya bicara tadi ada satu faktor bahwa faktor sosial dan perilaku. Jadi pada periode yang sangat kritis ini dikatakan mengapa sih tumbuh kembang balita itu dikatakan pada masa yang sangat kritis? mhm, Karena perkembangannya kan sangat spesifik. Anak umur 0 sampai 3 tahun itu perkembangannya sangat spesifik. mhm, Setiap tahapan itu berbeda dengan tahapan sebelumnya. Coba di atas 5 tahun itu anak kan ya dia tetap jalan itu aja kan. Tetapi kalau 0 sampai 3 perkembangannya sangat spesifik. Yang mhm, tadinya cuma bisa melompat tiba-tiba bisa miring, tiba-tiba bisa berangkat, tiba-tiba bisa duduk itu kan sangat spesifik. Semua tahapannya sangat spesifik. mhm, Hanya waktunya ini sangat terbatas. Waktunya sangat terbatas apa ya? 0 sampai 3 tahun tadi. Kalau mhm, sampai waktu ini terlewatkan, artinya nanti akan berdampak pada tumbuh kembangnya yang tidak sesuai dengan tahapan-tahapannya. mhm, Ya, nah, dia memang sangat peka terhadap lingkungan sebenarnya. Pada mhm, masa usia 0 sampai 3 tahun, ada namanya plastisitas otak. Otak itu sangat plastis, mhm, yang menyerap apapun. Jadi kalau dikatakan bahwa anak itu sebagaimana lahir seperti kertas putih ya, gitu. mhm, mhm, Coretan apapun itu sangat mungkin. Karena apa? Karena otak itu sangat plastis, dia itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Makanya jangan heran kalau ada anak umur 3 tahun diajari baik-baik di rumah. Keluar sebentar, tahu-tahu pulang ke rumah, dia membawa kata-kata yang nggak pernah kita bayangkan. betul, betul, betul. Karena apa? Karena dia sangat mudah menyerap. Otaknya itu sangat plastis. Jadi Mhm, apapun mudah sekali diserap oleh dia. Sehingga plastisitas otak ini adalah yang kita gunakan sebagai kata kunci untuk melakukan stimulasi. Artinya, pada saat 0 sampai 3 bulan adalah periode yang sangat kritis, kita melakukan stimulasi terbaik untuk anak. Stimulasinya apa tadi? Jadi gizi, makanan, kemudian juga pola-pola pengasuhan yang baik, mengajari cara bicara yang baik, mengajari cara untuk nantinya, karena kan setiap semua kan bisa dilatih. mhm, Jadi kalau misalnya, kan ada namanya kalau di masa tumbuh kembang itu ada milestone-nya ya. Jadi mhm, ada aturan bakunya. Milestone itu aturan bakunya. Jadi anak bisa miring itu umur berapa sih? Oh, 3 bulan misalnya seperti itu. Anak kepala bisa tegak umur berapa sih? Tahapan-tahapan itu memang mestinya diketahui oleh orang tua. Supaya apa? Supaya dia bisa mendeteksi sebenarnya. Jadi dia bisa melakukan deteksi sendiri. Kok mhm, anakku umur 6 bulan kok belum bisa miring ya? Padahal responnya adalah dia sudah bisa miring. Sebenarnya tahapan ini kalau dia tahu ada kekurangan, ada mhm, yang mhm, keterlambatan, dia bisa lakukan stimulasi karena mhm. apa? Plastisitas otak masih sangat tinggi. Itu kuncinya. Mhm, mhm.
Oke, baik, luar biasa sekali Bu Nelly, tapi saya tertarik nih sampai yang tadi ya Bu, tahapan-tahapan anak ini wajib diketahui oleh orang tua. Berarti kan memang, di sini garis besarnya adalah orang tua ini wajib mengetahui, wajib belajar begitu ya Bu ya, Ya, bahwasanya memang sebelum punya momongan mungkin ya, ini mungkin ada sekolah pranikah dan lain sebagainya, mungkin akan belajar di situ juga gitu ya Bu ya? Oke. ya. Baik, Bu Nelly dan juga Kakak Tesaga, nanti kita akan, melanjutkan lagi perbincangan kita di sesi kedua, boleh ya? Kita jeda dulu? Baik, dan untuk teman-teman Smart Listener dan juga sahabat Sonora, masih kami tunggu, atensinya di 0815 689 6666, telepon kami di 0274 557760. Bagi Anda nanti yang mau mendengarkan melalui streaming juga bisa di bit.ly/streaming KG Radio atau di www.jogjastreamer.com. Masih berbincang dengan, Tesaga atau telekonseling sahabat anak dan keluarga, dengan tema kita pada siang hari ini Smart Listener adalah tumbuh kembang anak di 102,1 Smart FM Yogyakarta dan 97,4 Sonora FM Yogyakarta. Permisi Bu Nelly dan juga teman-teman dari Tesaga, nanti mungkin ketika, sedang ngobrol mungkin mic-nya agak dideketin bisa nggak ya? Karena di sini, input suaranya agak kecil gitu. Siap, siap, ya. Bisa ya? Oke, siap. Coba dulu, Mbak. Gimana nih? Udah terdengar lebih Mungkin lebih dideketin lagi ya Bu ya? Karena biar nanti di sini, suaranya keluarnya bisa kenceng gitu. begini lebih Oke, tepat, lebih ini lebih lebih kelihat lebih, dengan lebih jelas. jelas sih, lebih jelas. Oke, iya, Mbak. Masih disiaran langsung di 97,4 Sonora FM Yogyakarta dan 102,1 Smart FM Yogyakarta. Dan Smart Listener dan juga sahabat Sonora, kita masih hadir menemani Anda pastinya di siang hari ini bersama dengan perbincangan bersama dengan Tesaga atau telekonseling sahabat anak dan keluarga. Spesial sekali di edisi kali ini 27 Januari 2022, kita hadir dengan tema tumbuh kembang anak begitu ya. Silahkan untuk Anda nanti yang tertarik dengan tema ini atau mungkin mau sedikit sharing ataupun bertanya boleh banget di 0815 689 6666, telepon kami di 0274 557760, atau bagi Anda yang mau mendengarkan melalui streaming ya bisa di bit.ly/streaming KG Radio atau di www.jogjastreamer.com. Baik, kita masih berbincang bersama dengan Ibu Nelly Tristiana, Eskap Nurse, dan juga dari kakak-kakak Tesaga daerah Semayog Yogyakarta, begitu ya. Terkait dengan tema kita spesial adalah tumbuh kembang anak. Nah, tadi sudah disampaikan Bu Nelly juga terkait dengan tahapan-tahapan anak yang wajib diketahui oleh orang tua. Nah, ini sangat penting juga ya smart listener gitu ya untuk teman-teman yang mungkin bumil atau mungkin ibu-ibu muda begitu ya, ini wajib mengetahui ini. Walaupun mungkin saya belum berpengalaman ya Bu Nelly ya, tapi memang setiap perempuan ini wajib belajar soal ini begitu ya Bu ya? Iya, setuju. Oke, baik. Nih terkait dengan cara mendeteksi nih keterlambatan tumbuh kembang anak ini seperti apa sih atau mungkin ada ciri-cirinya begitu Bu? Monggo silahkan. Ya.
Terima kasih. Selamat siang, sahabat semua dan sahabat semua. Jadi begini, saya kira semua orang tua yang pertama harus memahami dulu tentang ciri-ciri perkembangan anak itu harus paham. Ciri-ciri perkembangan itu anak itu seperti apa? Karena mereka karena semua anak kan ada patokan umumnya ya. Jadi pertumbuhan kita di milestone itu ada. Dan jangan lupa prosesnya ini kan kontinu. Jadi terus menerus bertahap gitu. Diamali dari sefalokaudal istilahnya. Jadi dimulai dari sefalo itu apa sih? Ekor ya, ekor ke kepala lah gitu gampangannya. Jadi sefalokaudal itu ekor ke kepala. Jadi kalau kita lihat perkembangan anak pasti dimulai dari ekor itu berarti dia duduk dulu gitu, lama-lama bisa nanti jalan gitu. Kan diawali dari ya. Jadi sefalo nggak ada anak kok tiba-tiba kok bisa jalan baru kemudian berangkat. Jadi pasti perkembangannya sefalokaudal. Kemudian dari aktivitas umum ke spesifik yang tadinya cuma oek-oek kemudian spesifik dan satu ada maturasi susunan saraf sehingga kita harus tahu itu adalah patokan umumnya. Nah kemudian memang sebaiknya ibu-ibu, bapak-bapak ya orang tua, pakut atau bapak-bapak muda itu memang mestinya memahami juga tahapan-tahapan perkembangan anak. Sebenarnya kita bisa belajar banyak buku kan sekarang. Anak saya juga belum sudah punya anak, saya belum sudah punya cucu. Pada saat itu juga pada saat anak saya mengandung, saya sudah mulai mengenalkan bagaimana kamu harus mulai melakukan nantinya deteksi dini pada anak kamu gitu. Jadi ini harus dipahami oleh ibu-ibu atau bapak-bapak yang memiliki anak balita. Karena dengan kita memahami tahapan tumbuh kembangnya, justru disitulah nanti akan ketahuan kita akan punya alarm lah. Alarmnya akan kok umur sekian kok anakku nggak bisa ini ya. Banyak loh yang mengatakan begini, ada anak umur 2 tahun misalnya, kok dia belum bisa bicara. Nanti di masyarakat ada yang gini, anak belum bisa ngomong, dhisik kuwi atau mlakunya umur piro? Jalannya umur, dia udah 11 bulan udah bisa jalan. Biasa tuh. Nek mlaku dhisik biasanya ngomongnya carry, telat gitu. Ada milestone-nya tuh nggak ada seperti itu. Milestone kita itu yang namanya anak bisa bicara baba, tata, itu ya umur 9 bulan baru sudah bisa bicara seperti itu misalnya. Kalau sampai dia umur 2 tahun belum bisa mengucapkan 2 kata-kata mama, papa, itu berarti ada masalah. Jadi kan artinya kan, jangan sampai kemudian hal seperti itu dimaknai berbeda di masyarakat bahwa kapan tuh anak-anak itu kalau biasanya kalau bisa ngomongnya duluan, jalannya telat. Yang umur 2 tahun belum bisa melakukan kok dikatakan tidak apa-apa. Artinya kita sendiri orang tua itu yang justru harus memahami tahapan-tahapan yang mestinya pada saat itu sudah dimiliki oleh anak. Jadi umur sekian harusnya bisa apa umur sekian, karena kalau kita lihat sebenarnya kan itu guidance-nya itu kan bisa dilihat kalau anak di bawah umur 2 tahun itu kan setiap 3 bulan sekali bisa lakukan deteksi sebenarnya. Orang tua bisa kok melakukan deteksi sendiri. Nanti kalau di atas 2 tahun itu sudah 6 bulan sekali. Karena apa? Karena waktunya kan spesifik. Tadi saya di awal sampaikan. Perkembangannya sangat spesifik. Jadi nggak usah setiap bulan itu dilihat gitu. Karena nanti dia akan meningkat perkembangannya atau pertumbuhannya itu setelah biasanya kalau bukan 2 tahun itu setiap 3 bulan sekali akan kelihatan kenaikannya, naik kelasnya. Oke, baik. Terima kasih Bu Nelly. Kalau dari kakak-kakak Tesaga seperti apa nih tanggapannya terkait dengan cara mendeteksi keterlambatan tumbuh kembang ini tadi, begitu? Halo? Bisa mendengarkan suara saya ya? Oke, baik. Silakan. Baik, untuk dari kita untuk menanggapi deteksi dari tumbuh kembang itu, kalau di istilahnya dalam ilmu psikologi itu kan ada tes ya. Alat tes itu nanti untuk mengetahui sampai mana perkembangan dan pertumbuhan dari usia balita. Jadi di situ nanti ada serangkaian alat tes yang digunakan, nanti dari situ nanti terlihat hasilnya. Nanti kan ada terapi dan untuk misalnya keterlambatan bicara, nah itu nanti ada satu terapinya itu
terapi bicara. Oke, baik. Kalau misalnya ini nih ya, mungkin dari Kakak-kakak Tesaga, penanganan seperti apa sih untuk, keterlambatan tumbuh kembang pada anak gitu? Mungkin kalau, ibu-ibu muda gitu ya, taunya, oh kita nanti akan dibantu oleh teman-teman posyandu dan lain sebagainya gitu, atau mungkin ketika imunisasi mungkin akan diberitahu oleh, tenaga kesehatannya dan lain sebagainya. Nah, kalau dari, Tesaga sendiri seperti apa sih mungkin? Monggo silahkan. Baik, untuk dari sini kan untuk proses mengetahuinya nanti kan setiap bulan itu kan biasanya ibu-ibu itu mengantarkan putra putrinya ke posyandu ya. Dari sini kan ada screening awal, jadi mungkin bisa pakai KPSPT yaitu Questionnaire Trust Screening Perkembangan. Dari situ nanti sudah terlihat di usia berapa, nanti terlihat apakah sudah sesuai dengan usianya atau belum untuk tumbuh kembangnya. Dari situ semisal ada apa ya istilahnya kecurigaan awal nanti bisa orang tua tersebut merujuk untuk ke tempat kesehatan yang lebih lengkap fasilitasnya. Di situ nanti ada cek untuk semua kesehatannya dari tumbuh kembang dari usia kehamilan sampai usia saat ini. Dari situ jika sudah tertangani, nanti di situ ada semacam tes psikologi nanti sudah ada tahapannya di situ ya. Jadi untuk bicaranya, motorik halus dan motorik kasarnya nanti di situ bisa ditentukan untuk penanganannya kasus selanjutnya. Entah nanti dengan kalau secara medis mungkin ada obat atau apa ya. Tapi kan tentu itu kan yang medis yang lebih tahu. Kalau untuk dari sisi psikologisnya nanti peran orang tua. Yang pertama peran orang tua dan orang tua menstimulasi anaknya tersebut bagaimana supaya bisa mengejar untuk keterlambatan tumbuh kembang. Jadi di situ ada tahapan yang cukup panjang buat Oke, baik. Luar biasa sekali dari Kakak Tesaga juga dari Bu Neli begitu ya. Mudah-mudahan nanti dari sini kita juga teredukasi begitu ya, lebih tahu lagi dan lebih apa ya, lebih waspada lagi begitu ya dalam hal ini, lebih memperhatikan lagi ya untuk nutrisi anak semuanya dari kembang tumbuh anak, tahapan-tahapannya dan lain sebagainya. Oke, baik. Terkait dengan tanda dan juga gejala gangguan tumbuh kembang anak yang perlu diwaspadai setiap orang tua, nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Bu Neli dan juga dari Kakak Tesaga saya izin untuk jeda dulu ya. Nanti kita lanjutkan di sesi ketiga dan untuk Anda smart listener dan juga sahabat Sonora, masih kami tunggu sampai dengan pukul 3 sore 2 sore nanti, 2 siang nanti dengan tema kita yang nanti masih membersamai dengan tumbuh kembang anak gitu ya. Silahkan untuk Anda nanti yang mau bergabung di 0815 689 6666, telepon kami di 0274 557760. Silakan untuk Anda smart listener juga yang nanti misalnya mau mendengarkan melalui streaming, bisa di bit.ly/streaming KG Radio atau di www.jogjastreaming.com yang nanti akan menemani Anda sampai dengan pukul 2 siang nanti. Smart listener dan juga sahabat Sonora masih kami bersamai dengan tema kita tumbuh kembang anak di 102,1 Smart FM Yogyakarta dan 97,4 Sonora FM Yogyakarta. Hari aja
SCH punya spot foto baru lagi nih. Lokasinya di area drop off Lobby Rama. Cocok banget nih untuk kamu yang suka hunting foto dengan latar belakang. Halo Mbak dan juga Bu Nelly. Di sini sudah ada teman-teman dari WhatsApp yang bergabung. Ada 5 pertanyaan. Ini nanti sambil kita selingi di sesi ketiga, nggak apa-apa ya? Apa aja pertanyaan? Coba. Mbak, suara saya masih terdengar jelas nggak? Suara Ibu Bu Nelly suaranya jelas, tapi kalau untuk Kakak Tesaganya tadi sedikit karena menggema ya karena di ruangan, jadi mungkin agak diperjelas sedikit suaranya. Kalau untuk Bu Nelly-nya sudah pas kok. Kalau saya kedengaran Oh iya, kurang kencang. Iya. Kurang dekat. Enggak, Bu. kurang keras. Kurang keras. Terlalu halus. Powernya Iya. Mbak, ini boleh tahu nggak pertanyaannya itu tentang apa? Oke, kita masuk lagi ya Bu dan juga Mbak dari di sesi 3 ya. Oke, baik. Bisa semangat. Mungkin tua semangat. Masih di 102,1 Smart FM Yogyakarta dan 97,4 Sonora FM Yogyakarta. Smart listener dan juga sahabat Sonora, kami masih membersamai Anda sampai dengan jam 2 siang nanti. Silakan untuk Anda Smart listener yang mau bergabung di 081568966666. Telepon kami di 0274557760 bersama dengan perbincangan kita di tema hari ini adalah tumbuh kembang anak bersama dengan Tesaga atau telekonseling sahabat anak dan juga keluarga. Di edisi 27 Januari 2022 kita hadir nanti sampai dengan pukul 2 siang aja ya Smart Listener. Masih ada waktu sekitar 30 menit lagi untuk bergabung nih, pas banget di 081568966666 di telepon kami di 0274557760. Baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangannya begitu ya. Kalau tadi sudah dibahas banyak sekali terkait dengan definisinya dari tumbuh kembang sendiri, kemudian penyebabnya dan lain sebagainya. Nah, ini tanda-tanda dan gejala seperti apa sih atau gangguan dari tumbuh kembang anak yang memang perlu diwaspadai oleh orang tua sendiri begitu. Mungkin boleh diawali Bu Nelly dulu boleh ya, kemudian nanti dilanjutkan Kak Tesaga kita. Monggo silahkan. Ya, terima kasih Mbak. Selamat siang semuanya. Jadi begini, kalau kita bicara tadi kan sudah disampaikan bahwa orang tua mestinya memang menjadi detektor paling jeli terhadap tumbuh kembang anaknya. Nah, dia bisa belajar kan dari kalau tadi disampaikan mungkin memakai berbagai instrumen ya. Kalau teman-teman psikolog itu kan ada instrumen DDST dan seterusnya. Kalau di masyarakat dikenal namanya sebenarnya kita mengenal SDI DDK. Stimulasi, deteksi, intervensi dini tumbuh kembang anak. Ini adalah instrumen yang dikembangkan, digunakan oleh masyarakat awam. Jadi kader-kader pun bisa menggunakan, orang tua juga bisa menggunakan instrumen yang namanya ada dikenal namanya KPSP atau untuk screening pertumbuhannya. Gitu. Jadi di situ misalnya anak umur 3 bulan itu harusnya bisa apa? Anak umur 6 bulan, karena tadi saya katakan kan kalau di bawah 2 tahun kan setiap 3 bulan akan dilakukan deteksi. Jadi setiap 3 bulan nanti akan kelihatan anak umur 3 bulan harus sudah bisa milih-milih. Anak umur 6 bulan harus sudah bisa tengkurap, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah hal-hal yang mestinya memang dipahami oleh tidak hanya oleh tenaga kesehatan, tetapi oleh orang tua, kemudian juga dilakukan oleh nanti misalnya dia mengalami gangguan atau dia datang ke posyandu, kader-kader pun sudah dibekali dengan itu. Termasuk di dalamnya adalah untuk tes pendengaran. Jadi kalau ada anak bayi begitu umur 9 bulan, kok kalau dia ibunya datang itu harus senang banget. Anakku ini pinter loh. Jadi dia tuh mau kepengen orang tuanya ya, kok ada panci jatuh mak yang itu ya tidur anggur. Itu harusnya kita udah curiga kok umur 9 bulan. Kalau ada panci jatuh, ada ban meletus kenceng, ada apa ini nggak dengar itu. Ada sesuatu dengan pendengarannya berarti. Nah itu yang harus dipahami oleh orang tua. Kenapa dia harus melakukan curiga anak-anak
kok tidak bisa merespon pada saat ada suara keras gitu. Jadi itu yang mungkin kalau jadi ada tes daya dengar, kemudian ada tes daya lihat ya. Tes daya lihat itu kan memang dilakukan setelah anak 2 tahun karena ada memang ada instruksi-instruksi yang harus dilakukan oleh anak. Jadi, bagaimana anak jangan sampai pada saat anak ternyata sudah masih kecil ada gangguan penglihatan, ternyata tidak ketahuan karena orang tuanya nggak peka. Dia anak sering kalau lihat jebrung gitu, dan sesuatu itu dikiranya nanti itu cuma gawan bayi. Juga hal yang harus dipahami oleh orang tua. Jadi deteksinya memang deteksi selain pertumbuhannya tadi berat badan, lingkar kepala, tinggi badan. Untuk perkembangannya itu ada untuk visional perkembangannya, kemudian ada tes daya dengar, ada tes daya lihat, dan juga untuk emosionalnya. Jadi kalau kita ingin mengetahui dia itu sebenarnya anak-anak cenderung ada autis enggak sih? Anak-anak cenderung dia yang anak yang ADHD ya. Itu kan juga ada tesnya sebenarnya. Dan itu sangat mungkin dilakukan oleh anak. Oke, baik, menarik sekali tadi contoh yang diambil Bu Nelly begitu ya terkait dengan deteksi pendengaran gitu. Tapi mungkin pernah saya jumpai juga begitu ya Bu Nelly, mungkin saya sedikit menceritakan pengalaman saya gitu ya. Ketika teman saya ini punya anak, kemudian yang satu anaknya ketika dibawa ke tempat yang kerumunan, kemudian ramai dan lain sebagainya, ini rewel gitu. Tapi satu anak yang lainnya enggak gitu ya Bu Nelly gitu ya. Dalam artian bisa tidur nyenyak walaupun rame gitu, walaupun berisik dan lain sebagainya. Nah, ini apakah itu hanya situasi atau hanya keterbiasaan si anak atau seperti apa sih? Atau itu perlu dideteksi juga begitu Bu Nelly? Ya, sebenarnya kalau memang ada kecurigaan, kalau misalnya ya, kok selalu terjadi berulang-ulang, kan itu perlu dicurigai. Anak itu umur misalnya umur 3 bulan, terus tes daya dengar itu kan bisa dilakukan dengan sederhana. Jadi misalnya kita melakukan tepuk pada saat anak tertidur, kalau kita curiga ya, anak tertidur anak dalam posisi tenang, kemudian kita tepuk di telinga kirinya itu, pasti kan anak refleks, dia kan mencari suara kan, anak-anak atau pakai kelintingan lah gitu biasanya. Jadi kelinting gitu. Anak kan akan refleks mencari arah suara. Kalau diberi kelintingan kok diem aja, nggak akan mencari refleks suara, itu kita mestinya curiga. Jadi kalau di tempat yang satu ramai yang satu diem ya mungkin lagi tidur tenang, itu ya bisa juga ya. Tetapi kalau ada cara mendeteksinya sederhana adalah dengan tadi kelintingan tadi. Kalau kelintingan didekatkan telinga kiri, anak pasti akan mencari. Jadi refleks matanya dia akan mencari suara itu. Dia nanti di telinga kanan dia akan mencari juga arah suara itu. Kalau dia di kelinting-kelinting di dekat telinganya diem aja, itulah penceritaan dari orang. Oke, baik. Baik, mudah-mudahan kita bisa memahami ini begitu ya Bu Nelly ya. Baik, kalau dari Kakak Ate Saga sendiri seperti apa nih tanggapannya? Monggo silahkan. Ya. Sebenarnya orang tua benar kata Bu Nelly tadi ya, kita sudah menjadi detektor utama bagi anaknya. Nah, kemudian juga orang tua dapat membantu menstimulasinya nih Mbak, kalau ada keterlambatan bicara atau bahasa pada anak, itu orang tua dapat melakukan komunikasi dengan anaknya, seperti meluangkan waktu untuk mengajak berbicara anaknya atau untuk belajar bernyanyi. Kemudian orang tua juga harus sering mengulang kata-kata yang diucapkan, kata-kata yang baik ya tentunya diucapkan di depan anaknya. Kemudian juga orang tua bisa mungkin setiap hari membacakan buku untuk anaknya agar anaknya lebih mengenal banyak kata-kata. Kemudian juga orang tua bisa memberikan buku bergambar atau biasanya kan anak-anak itu suka dengan warna-warna ya Mbak, itu juga bisa diberikan untuk anaknya. Kemudian memberi pujian ketika anaknya mengucapkan dengan mendengar perkataan orang tuanya yang baik-baik. Nah, seperti itu. Orang tua juga dapat mengoreksi perkataan anak ketika anak mengucapkan ibu, atau biasanya kan pengucapan anak itu belum terlalu jelas ya Mbak, tergantung usia individu. Cuman kalau kalau anaknya itu belum pasti mengucapkan ibu atau bapak, itu mungkin bisa dikoreksi oleh orang tuanya seperti itu. Oke, baik, luar biasa sekali ya Smart Listener dan juga sahabat Sonora, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari yang tadi sudah disampaikan Bu Nelly maupun dari Kakak Tesaga gitu. Baik, Bu Nelly dan juga Kakak Tesaga, saya izin masuk ke WhatsApp dulu, boleh ya?
Saya izin bacakan satu pertanyaan sebelum kita masuk ke sesi 4 gitu ya. Di sini sudah ada yang bergabung, ada Mbak Rizka gitu ya di Kota Baru. Halo sahabat sonora dan juga smart listener, saya Rizka di Kota Baru. Saya memiliki satu anak batita yang usianya 8 bulan gitu. Tapi baru bisa tungkerep dan juga guling-guling di kasur. Tapi kalau berbicara malah sudah bisa gitu. Terapi apa yang cocok untuk anak saya ya Bu? Terima kasih. Monggo silakan boleh ditanggapi, boleh Bu Neli, boleh dari Kakak Tesaga. Monggo silakan. Ya, terima kasih untuk Mbak Rizka pertanyaannya. Mbak Rizka memiliki satu anak ini anak satu-satunya atau baru anak pertama? Biasanya kalau belum ada pengalaman ini memang cukup membuat panik ya Mbak. Ini tuh memiliki satu anak ketika usia 8 bulan, sudah bisa berbicara tetapi belum bisa tengkurap ya. Ya mungkin nggak perlu khawatir sih, setiap perkembangan anak itu kan berbeda-beda gitu, maksudnya nggak berurutan apakah dia harus tengkurap dulu atau dia harus setelah tengkurap kemudian dia bisa berbicara. Mungkin pertumbuhan Mbak Rizka ini memang dibicara dulu gitu di perkembangannya di situ dulu, kemudian untuk stimulasinya itu bisa dicoba kalau dilatih untuk anaknya itu gimana ya, anaknya bisa dilatih berdiri dilatih mungkin dipijat juga, kemudian perlahan diberikan sentuhan lembut dari seorang ibunya, kemudian juga terapi pijat bayi juga bisa ya sekarang kan. Cara untuk baby spa ya berarti ya. Benar, untuk menguatkan motorik halus di anak tersebut. Oke, baik. Berarti sebenarnya bisa ditanganin sendiri ya Mbak ya, nggak perlu maksudnya harus terapi kemana dan lain sebagainya begitu ya? Ya, betul Mbak. Oke, baik. Oke, baik, kita nanti akan lanjutkan lagi perbincangannya. Smart Listener masih di Tesaga, Telekonseling Sahabat Anak dan Keluarga. Di kesempatan pada hari ini Smart Listener 27 Januari 2022. Nanti kita akan ngobrol lagi, Bu Neli dan juga Kakak Tesaga. Kita jeda dulu. Nanti kita lanjutkan di sesi keempat. Kita masuk ke Q&A bersama dengan teman-teman yang sudah hadir di WhatsApp nih, begitu. Dan untuk sahabat sonora dan Smart Listener, kita masih menemani sampai dengan pukul 2 siang nanti. Silakan untuk Anda yang nanti mau bergabung, masih kami buka di 0815689666, telepon kami di 0274557760, dan bagi Anda nanti yang mau mendengarkan melalui streaming, bisa di bit.ly/streaming KG Radio atau di www.jogjastreamer.com. Kami segera kembali. Baik Bu Neli dan juga dari Kakak Tesaga ini mungkin saya, halo? Oke, baik. Ini saya boleh bacain WhatsApp dulu yang sudah bergabung ya, sambil mempersiapkan jawabannya. Oke. Halo? Bisa dengar suara saya Bu? Oke, baik. Saya masuk di sini sudah ada yang bergabung, ada Rahayu di Condong Catur. Apabila ditemukan anak yang belum sesuai dengan capaiannya, tingkat perkembangannya maksudnya, apa yang perlu dilakukan oleh orang tua begitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya di sini sudah ada, sebentar. Ada Mbak Rika, kalau ada anak usia 1,5 tahun tapi kayaknya sulit bicara, cuman paham kalau diajak bicara tapi tidak bisa merespon, apa masuk apa sih ini sebentar? Oh, kategori normal atau enggak ini begitu. Kemudian selanjutnya di sini ada yang bergabung lagi. Selamat siang Smart Listener dan sahabat sonora, saya Ananda di Timoho. Mau tanya nih Kak, terkait dengan tumbuh kembang anak, boleh tidak ya kita membatasi agar anak kita
ikut terbawa lingkup bermainnya, kemudian atau misalnya takut karena terlalu dikekang, kemudian dia merasa sendirian dan nggak punya kawan gitu. Tapi kalau dibiarkan, kita juga tidak tahu apa saja yang dia pelajari dari teman-temannya tersebut. Adakah saran atau tips untuk mengatasi hal tersebut begitu? Kemudian, Iya, Bu, benar. oke, satu lagi di sini ada Mas Rizka di Bantul. Boleh nggak sih kita memberikan ancaman kepada anak di bawah umur 10 tahun gitu untuk supaya dia tertib gitu. Hanya untuk sebuah larangan agar dia merasa takut dan nggak melakukan hal yang tidak diperbolehkan oleh orang tua. Baik. Kita masuk ke sesi 4 ya Bu Neli dan juga Kakak Tesaga. Belum sesuai perkembangan sama 1,5 tahun belum bisa bicara itu saya. Oh iya. Yang dibatasi dan ditekan sama harus yang Oke. sama jadi nggak memberi ancaman itu. Iya. Masih di 97,4 Sonora FM Yogyakarta dan 102,1 Smart FM Yogyakarta. Ya, Smart Listener dan juga sahabat Sonora, kita masih hadir menemani Anda di perbincangan kita pada siang hari ini bersama dengan Tesaga atau Telekonseling Sahabat Anak dan Keluarga. Masih bersama dengan tema kita adalah tumbuh kembang anak ya. Silahkan untuk Anda yang mau bergabung masih ada waktu sekitar 12 menit lagi. Smart Listener silahkan dimanfaatkan di 0815686666. Telepon kami di 0274557760 atau bagi Anda yang mau mendengarkan melalui streaming bisa banget di bit.ly/streaming KG Radio atau di www.jogjastreamer.com. Kita masih berbincang bersama dengan Ibu Nelly Tristiana, Eskap Nurse dan juga dari Kakak Tesaga daerah Istimewa Yogyakarta, begitu ya. Terkait dengan tema kita Smalisir adalah tumbuh kembang anak. Kami masih menunggu juga teman-teman yang beratensi di WhatsApp gitu ya, masih kami tunggu di 081568966666. Baik, Bu Nelly dan juga Kakak Tesaga, kita akan melanjutkan lagi Q&A-nya begitu ya. Di sini sudah ada 1 2 3 4 5. Ada 5 teman-teman yang sudah hadir di WhatsApp gitu ya. Kita akan bacakan satu persatu dan juga akan memberikan jawabannya kepada teman-teman juga. Silakan untuk teman-teman yang lain juga masih kami tunggu ya di 081568966666. Baik, saya izin bacakan ya Bu Nelly dan juga Kakak Tesaga. Di sini sudah ada yang bergabung, ada Ibu Rahayu di Condong Catur. Apabila ditemukan anak yang belum sesuai dengan ketercapaian tingkat perkembangannya, apa yang perlu dilakukan oleh orang tua nih? Seperti itu. Monggo silakan boleh dijawab Bu Nelly, boleh Kakak Tesaga. Ya, Mbak Aya, saya yang jawab ya. Oke. Ya, jadi untuk Bu Rahayu ya. Iya, Bu Rahayu. Rahayu, terima kasih Bu Rahayu sudah menanyakan di forum ini. Jadi makanya tadi sejak awal saya sampaikan bahwa orang tua itu memang dia harus menjadi detektor yang paling jeli dari perkembangan dan pertumbuhan anaknya. Artinya kalau dia tahu bahwa ada sesuatu nih, harusnya kan umur 3 bulan udah bisa miring-miring ya. Kok anak saya belum bisa miring ya? Nah, berarti harus ada sesuatu yang dilakukan namanya stimulasi. Jadi mengapa kemudian tadi dikenal bahwa SDIDTK, stimulasi, deteksi dini, intervensi tumbuh kembang. Jadi dia harus distimulasi. Distimulasi caranya gimana? Nah, kalau misalnya ya stimulasi juga ada cara-caranya. Kalau dia supaya bisa miring misalnya, ya anak sebenarnya instrumen SDIDTK yang dikembangkan di masyarakat itu sangat mudah dipelajari oleh orang tua kok. Jadi misalnya dia belum bisa miring, caranya ya dimiringkan kakinya. Jadi kalau mau miring ke kiri, kemudian kaki yang kanan, yang atas itu agak ditekuk, misalnya seperti itu. Awalnya dimiringkan, kemudian nanti bolak-balik miring kanan, miring kiri. Lama-lama dia akan menjadi bisa begitu. Jadi itu harus dilakukan. Kapan dilakukannya? Pada saat anak enggak lagi nangis, anak lagi enggak kekenyangan gitu. Kalau habis minum ASI dilakukan maunya stimulasi itu kapan sih? Stimulasi juga ada waktu-waktu tertentu. Jadi pada saat anak nyaman, pada saat anak tidak terlalu lapar, tidak terlalu kenyang, itu juga harus dipahami oleh orang tua. Jadi apa yang harus dilakukan tentu saja stimulasi. Apa harus ke dokter enggak? Ya kalau memungkinkan, kalau memang perkembangannya ini baru kelambatan yang belum begitu parah begitu, bisa kok dilakukan oleh orang tua sendiri. Makanya mengapa kemudian orang tua itu perlu mengetahui bagaimana cara mendeteksi, kemudian bagaimana cara menstimulasi, kemudian kalau nanti memang ternyata permasalahannya sudah tidak bisa diselesaikan dengan stimulasi, harus intervensi.
Intervensi ini biasanya dilakukan oleh fasilitas kesehatan. Begitu, Oke, baik. Jadi selama masih bisa ditangani, mending ditangani sendiri begitu ya, Bu, ya? Ya. Itu kenapa perlu orang tua juga harus paham tentang ini, begitu. Ya. Terima kasih, Ibu Rahayu sudah bergabung di kesempatan pada siang hari ini. Kita lanjutkan ke WhatsApp berikutnya, di bawahnya sudah ada Mbak Rika, gitu. Kalau ada anak usia 1,5 tahun, tapi kayaknya sulit bicara, cuman paham kalau diajak bicara, tapi belum bisa menjawab. Nah, ini apakah termasuk kategori normal, Bu? Begitu. Monggo Ya. silahkan. Terima kasih Mbak Rika. Mbak Rika, 1,5 tahun berarti mestinya anak itu sudah bisa mengucapkan mama, papa, 2 patah kata ya. Ya, kalau dia ternyata dia tuh hanya bisa merespon, tidak bisa menjawab, berarti ada sesuatu terkait dengan bicaranya ya. Jadi apakah ada kelambatan bicara? Lah ini harus memang betul-betul dideteksi juga. Jadi apakah anak bisa melakukan kalau memang anak ternyata tidak bisa mengucapkan kata-kata itu, caranya bagaimana tadi? Kan harus distimulasi. Caranya bagaimana? Anak misalnya dudukkan anak di depan orang tuanya, ibunya atau bapaknya, suruh lihat bibir kita. Misalnya orang tuanya mengatakan mama begitu, dia suruh nirukan mama, atau dengan menggunakan gambar ada gambar ibu itu kita tunjukkan mama, dia suruh nirukan. Itu adalah cara stimulasi yang bisa dilakukan oleh orang tua. Tetapi kalau ternyata dia sama sekali tidak, kemudian kesulitan, artinya kalau kita curiga nih ada speech delay, kelambatan bicara. Kalau ada kelambatan bicara, kemungkinan butuh terapi tadi yang intervensi yang dilakukan di fasilitas kesehatan itu nanti berarti akan dirujuk ke fasilitas kesehatan. Gitu. Oke, baik Bu Nelly, terima kasih. Terima kasih juga untuk Mbak Rika sudah hadir di perbincangan kita pada siang hari ini begitu ya, yang sudah hadir di WhatsApp. Kemudian kita masuk ke WhatsApp berikutnya di sini. Selamat siang Smart Listener dan sahabat Sonora, dari Mas Ananda di Timoho. Mau tanya nih Bu dan juga Kakak Tesaga, terkait dengan tumbuh kembang anak, boleh tidak kita membatasi anak kita agar tidak ikut terbawa lingkup bermainnya gitu? Atau takutnya karena terlalu dikekang, dia merasa sendirian dan nggak punya kawan gitu. Tapi kalau dibiarkan, kita juga tidak tahu apa saja yang dipelajari teman-temannya tersebut. Adakah saran atau tips untuk mengatasi hal tersebut begitu? Terima kasih. Monggo silakan, boleh Ibu Nelly atau mungkin dari Kakak Tesaga mungkin ya? Oh iya. Oke, dari Kakak Tesaga. Oke, terima kasih Ananda di Timoho sudah bertanya kepada kami. Anak dalam usia golden age itu biarkan untuk anak mengeksplorasi dirinya ya, karena itu kan baik untuk pertumbuhan perkembangan dirinya. Kemudian lebih baik sebagai orang tua itu mengawasi anak dengan tepat dan tidak perlu mengekang anak, karena itu mengekang anak tuh juga sangat mempengaruhi psikologis anaknya dan perkembangan anaknya juga, Mbak. Seperti itu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan serupa juga begitu ya. Ada Mas Rizky di Bantul. Mau tanya Kak, boleh nggak sih kita memberikan ancaman kepada anak di bawah umur 10 tahun hanya untuk sebuah larangan agar dia merasa takut dan tidak mengulangi hal yang tidak diperbolehkan orang tuanya? Terima kasih. Oke, Monggo baik. silahkan. Tadi untuk pertanyaannya bisa diulang tadi, maaf. Oke, baik. Ada Mas Rizka ya, Mas Rizky di Bantul, terkait dengan memberikan ancaman kepada anak usia 10 tahun ke bawah ini boleh atau tidak gitu, hanya untuk sebuah larangan agar dia tidak merasa takut, dan tidak melakukan apa yang tidak diperbolehkan orang tua. Oke, baik. Untuk ancaman ini di usia yang 10 tahun ya. Ini 10 tahun ke bawah. 10 tahun ke bawah ya. Tentunya ini tidak boleh karena membuat anak merasa takut dan tidak percaya pada anak-anak. Kemudian lebih baik diberitahu pelan-pelan sebab akibatnya seperti apa dan bagaimana. Contohnya jika anak memegang kompor atau listrik, itu kan orang tua bisa menjelaskan nanti akan terasa sakit dan ini loh kalau misalnya kamu kena listrik ini akibatnya seperti ini. Jadi orang tua lebih mengajak berkomunikasi kepada anak dan menjelaskan sesuai dengan usia pemahaman anak tersebut.
Berarti solusinya jangan jangan diancam begitu ya, Iya, Mbak, ya? betul. Jadi jangan diancam, sebagai orang tua kita menjelaskan sesuai usianya bagaimana kalau nanti ya, itu berbahaya karena seperti ini atau bagaimana itu yang sekiranya anak itu paham tentang penjelasan orang tua seperti itu. Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih juga Mas Rizky di Bantul sudah bergabung di kesempatan pada siang hari ini. Kemudian ini pertanyaan terakhir ya, di sini ada Ibu Naila di Jalan Magelang. Menurut Ibu atau Bapak ini penyebab apa yang sering terjadi sehingga tumbuh kembang anak menjadi tidak optimal begitu? Monggo silahkan. Ya, terima kasih Ibu Naila. Wah, saya Nelly, ini Bu Naila ya. Betty lah ya. Ya, penyebabnya tadi banyak faktor sebenarnya. Jadi yang jelas tadi ya, bisa saja dia memang karena pola pengasuhannya yang tidak tepat. Bisa saja karena asupan makanannya yang tidak sesuai. Kemudian atau yang tidak memenuhi gizi atau mungkin karena memang faktor dari diri anak ya, misalnya anak yang memang secara fisik dia mengalami pertumbuhannya misalnya. Karena anak yang sakit gitu kan, dia sejak kecil sakit sehingga dia mengalami pertumbuhan perkembangan yang tidak sesuai dengan tahapan yang mestinya dia lalui pada tahapan itu. Jadi memang banyak faktor penyebabnya, tapi yang perlu kita pahami bersama bahwa orang tua itu memang semestinya mengoptimalkan pola pengasuhannya dari segala sisi. Jadi tidak hanya kita mencukupkan makanannya saja, kita pinginnya anak hanya gemuk saja, tetapi kita lupa bahwa anak ini juga butuh pengasuhan yang dari orang tuanya. Betul, Jadi betul. bagaimana diajarkan dengan baik oleh orang tuanya. Itulah yang mestinya. Jadi kita tidak hanya kemudian sekarang mungkin ya banyak yang ya memang zaman sudah berubah, sekarang orang tua, ibu dan ayah harus bekerja dua-duanya, sehingga anak-anak kadang-kadang dititipkan pada lembaga ya, lembaga mungkin di situ apa namanya tempat penitipan anak gitu ya. Itu tidak masalah, tetapi jangan kemudian orang tua melupakan bahwa ada loh peran ayah ibu itu tetap harus ada, harus muncul pada di anak. Jadi anak dititipkan di tempat penitipan anak pada saat orang tuanya bekerja tidak apa-apa. Tapi jangan lupa dia begitu dia pulang ke rumah, tanggung jawab orang tuanya adalah mendidiknya, memberikan Betul. pengasuhan yang mencukupi pada anak kita begitu. Oke, baik. Karena waktunya ini sudah hampir habis begitu ya. Mungkin boleh perwakilan saja dari Bu Nelly atau mungkin dari Kakak Tesaga gitu ya memberikan statement closing dan juga memberikan mungkin pesan-pesannya untuk teman-teman Smart Listener dan juga sahabat Sonora. Monggo silahkan. Dari Kakak Tesaga ya. Monggo silahkan. Ya, terima kasih Mbak Aya di akhir segmen ini. Pesan untuk orang tua itu tadi ya terkait psikologis anak, psikisnya anak itu jangan dikekang dan biarkan mereka mengeksplorasi dirinya untuk pertumbuhan dan perkembangan anak yang lebih baik. Kemudian juga sebagai orang tua harus memperhatikan kebutuhan anaknya itu sendiri, baik kebutuhan gizi maupun kebutuhan psikologisnya anak. Kemudian anak juga harus diberitahu sesuai dengan umurnya anak itu sendiri. Misalnya tadi anak usia di bawah 10 tahun diberitahunya seperti apa, anak usia di atas 10 tahun itu kan udah bisa banyak berargumen. Jadi sebaiknya anak tidak dikekang dan juga akibat dari pengekangan orang tua itu akan anak itu merasa malah dirinya tuh terancam, kemudian juga bisa menimbulkan bohong, anak menjadi bohong kepada orang tuanya itu kan karena dari penyebab orang tuanya mengekang anak itu sendiri. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kakak Tesaga dan juga Ibu Nelly Tristiana yang sudah menemani kita di perbincangan kita selama 1 jam ini, begitu ya. Terima kasih sudah mengedukasi kita, sudah menginspirasi pastinya. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi dengan tema-tema baru lagi pastinya yang selalu kita tunggu-tunggu, begitu ya. Terima kasih sebelumnya Bu Nelly dan juga Kakak Tesaga. Baik, dan untuk Anda Smart Listener dan juga sahabat Sonora, setelah ini masih akan kami hadirkan untuk Anda program selanjutnya tetap di 102,1 Smart FM Yogyakarta dan 97,4 FM Yogyakarta.